Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai UMKM di Karawang, yaitu di Burger House yang berada di Jalan Ahmad Yani. Sini kami sudah di lokasi dan sudah terhubung dengan sang owner Tri Burger House juga yang akan kami wawancarai untuk sesi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Gimana sih cara kakak sebagai owner mengevaluasi kinerja investasi dalam jangka panjang? Investasi dalam jangka panjang, Investasi untuk usaha mungkin ya? mengelolanya Bisa jadi kayak gimana? mana ya? Bingung juga tuh pertanyaan tuh. Pilih dulu Ki. Enggak apa-apa. Bagus. Kalau misalnya dibilang investasi buat usaha sendiri mah, yang pasti buat berguna untuk jangka panjang ya. Simpel ini. Kalau misalnya untuk ini ya, kalau untuk dapur flat. Kalau untuk dapur mah yang udah pasti kompor sih. Kompor itu udah pasti yang ngambil yang paling bagus lah. Minimal 5 juta ke atas lah, segituan. Yang kayak gitu, kurang lebih kalau misalnya untuk investasi di usaha ya. Karena kan buat jangka panjang, bukan yang dipakai cuma beberapa hari atau beberapa bulan doang. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih resiko yang harus dihadapi dalam keputusan pengelolaan modal selama membuka usaha ini? Kalau misalnya resiko mah udah pasti ada. Apapun itu pasti ada namanya resiko mah. Apalagi kayak buat modal ya. Wow, luar biasa. Karena kan kalau misalnya kayak buat alat aja itu kan ada inflasinya. Tiap tahun itu harus ganti, beberapa tahun sekali harus ganti, terus beberapa tahun sekali itu harus di-upgrade kayak gitu. Cuman kalau misalnya dibilang resiko mah udah pasti ada resiko mah. Di segala hal apapun itu pasti ada resikonya. Kurang lebih kayak gitu. Terus untuk faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja dalam usaha ini? Faktor apa aja? Ya. Tenaga kerja. Biasanya sama sih kayak yang lokal kan. Berpenampilan baik itu pasti. Kenapa kan nggak mungkin ketemu customer pakai kayak gue tadi ya kayak gitu. Pakai celana jepit dan lain-lain, cuman karena ini di rumah jadi nyantai kayak gitu. Terus yang pasti mah harus lugas tuh jadi apa ya, bisa dibilang bisa apa aja mah itu udah pasti, itu udah nilai plus. Cuman balik lagi kan kita lagi butuhnya apa. Kalau misalnya lagi butuhnya di kitchen, yang pasti kalau dari saya sendiri itu minimal udah pernah megang atau udah pernah kerja di kitchen. Kalaupun emang dia belum pernah, itu pasti diajarin juga sih sama kita. Kalau misalnya kualifikasi mau kayak gitu nggak ada batasan umur, nggak ada batasan tinggi, kelamin apapun nggak ada. Semuanya mah bebas di sini mah kayak gitu. Terus menurut owner sendiri, cara apa saja yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas? Gimana Mas? Sorry, ulangi. Menurut owner, cara apa yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas? Kalau misalnya itu mah kita nilainya mah dari cara dia kerjanya sih, lebih tepatnya. Kayak misalnya apik gak gitu, rajin gak, males gak, kayak gitu. Kayak sesimpel misalnya, kalau misalnya kayak dibawa misalnya di situ kayak misalnya kayak sopan santun tuh udah pasti. Kalau misalnya enggak, biasanya tuh kalau misalnya di saya itu manajemen waktu. Misalnya dia dikasih tahu jam 4, ini datangnya jam berapa nih? Kan nggak mungkin kalau misalnya jam 4 dia datang jam 4 pas. Bagusnya itu jam 4 kurang, kayak misalnya sekolah lah kayak gitu. Kayak misalnya kerja dimanapun itu manajemen waktu nomor 1. Sama yang kedua itu komunikasi.
Komunikasi itu dalam artian misalnya lagi kerja gimana, terus atau kayak dia datang telat nih kenapa, cuman seenggaknya udah kasih tahu dulu kayak gitu. Komunikasi sih. Kalau misalnya di saya mah yang penting mah manajemen waktu sama komunikasi. Yang lainnya mah bisa bisa berjalannya waktu lah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Next, dulu apa? Faktor apa aja sih yang biasanya dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk burger ini? Faktor apa aja? Ya. Faktor apa aja? Kayaknya itu harusnya ditanya ke konsumen sih, bukan ke kita harusnya ya. Iya. Cuman kalau buat gua tuh faktornya apa ya? Mungkin lebih ke rasa ya kalau misalnya makanan mah. Iya. Soalnya jujur kalau misalnya di sini itu kita lebih kencangnya itu di online ya. Kan biasanya orang itu yang udah tahu rasa dan udah tahu lah, intinya udah tahu rasa, udah tahu harga dan lain-lain tuh dia pasti tahu lah milihnya tuh yang kemana, milihnya sukanya yang kayak gimana kayak gitu kurang lebih. Bagaimana sih cara kita dalam menentukan segmen pasar yang sesuai agar menghasilkan keuntungan gitu, diusahain? Wah ini sebuah jawaban yang sulit ya. Kalau masih dicari sampai sekarang sebenarnya mah. Kalau misalnya segmen pasar sih balik lagi ya mengikuti zaman bisa dibilangnya. Karena kalau misalnya kayak dulu itu pas ini pertama kali buka itu segmen pasarnya karyawan, bukan mahasiswa atau bukan siswa kayak gitu. Dulu tuh jadi cuman orang-orang yang udah kerja, yang udah berkeluarga rata-rata. Cuman sekarang pun kalau misalnya dibilang masih dengan segmen pasar yang itu masih, cuman kita tetap ngerambah orang-orang yang lainnya kayak misalnya mahasiswa kayak gimana, terus yang anak-anak sekolah kayak gimana kayak gitu kurang lebih. Terus harusnya next bahan baku ya. Dalam penggunaan bahan baku ini apa sih ya yang jadi kendala terus jadi permasalahan lu dalam fluktuasi harga pasar? Caranya kasih dapur sih sebenarnya ya. Bingung juga ngejelasinnya, cuman yang pasti kalau misal kita mah gimana caranya, kan namanya supplier itu sebelumnya tuh kasarnya masih ada hulunya sebelum ke hilir kan. Ya jadi kita ke hulunya dulu, gimana caranya dapat dari hulunya walaupun harganya lebih murah dan cuman itu minusnya itu kita ngambil nggak bisa dikit. Kayak misalnya kentang bisa, kalau misalnya kayak di supplier bisa 5 kilo atau 10 kilo, kalau misalnya di hulunya tuh minimal misalnya satu bal itu bisa 20 kilo atau 30 kilo kayak gitu. Sama kayak daging pun gimana caranya kalau misalnya ini namanya supplier pasti dia ada yang nyetok kan, dia nyetok ngambil dari mana, nah kalau bisa kita ngambilnya dari situ kayak gitu. Cuman emang minusnya itu kita ngambil nggak bisa dikit gitu doang. Terus kalau misalnya gimana cara mengatasinya, ya banyak ini aja lah. Bersyukur aja lah sekarang masih segini harganya. Karena kan kayak sesimpel bawang bombay dulu 1 kilonya seharganya udah sama kayak seharga daging. Bawang bombay itu udah pernah nyentuh sampai 150.000 atau 130.000 sekilo. Iya. Itu ngelewatin harga daging malah waktu itu. Dan sekarang pun bawang bombay masih mahalan bawang bombay dibanding ayam sebenarnya. Cuman ya udah. Mau gimana lagi ya? Ya, mau gimana lagi kan. Perkembangan zaman juga bikin harganya makin naik. Kalau emang pada akhirnya harganya emang stucknya bakal naik terus, secara berat hati kita pun harus naikin harga. Kayak gitu. Karena kan makin tipis gitu untungnya juga. Kayak gitu sih. Next, metode apa aja sih untuk lu mengoptimalkan pengelolaan persediaan bahan baku untuk usaha lu ini? Gimana caranya biar contoh hari ini order sekian ya, sedangkan stok lu masih banyak, terus buat ngamanin stok itu tuh apa yang lu lakukan? Oke. Kalau misalnya gua mah kalau daging sih kita emang nyetoknya udah banyak dari awal ya? Iya, dari awal kita udah banyak. Jadi sekali nyetok itu kita biasanya ngelihat dulu dari 2 bulan atau 3 bulan sebelum itu per bulannya habisnya berapa kilo nih. Kalau misalnya kayak dagingnya habisnya 10 atau 20 kilo, kita per 2 minggu berarti nyetoknya setengahnya itu kalau gua biasanya kayak gitu. Terus kalau roti, karena kita roti itu fresh ngambilnya, jadi kita itu biasanya ngeceknya hari ini nih, misalnya jam segini gue ngeliat dulu nih ada sisa berapa piece. Kalau misalnya sekiranya
ini besok itu udah nggak aman, maksudnya udah bakal habis gitu, jadi kita udah nyetok buat besok itu kita udah pesen dan lain-lain. Kalau misal kayak sayur-sayuran sih so far masih aman lah, karena harga-harga di tukang sayur atau di sekitar sini sama kita beli ke pasar induk itu kurang lebih sama. Bedanya kalau misalnya ke pasar induk lebih murah, cuman kan ada ongkos yang dikeluarin kayak gitu. Tapi di samping fokus lu jualan burger nih, nah gue mau tanya di minuman ini, bahan-bahan minuman tuh biar optimal juga kayak burger lu gimana? Atau emang Kalau minuman itu enak, karena expirednya sebentar. lama ya? Sebentar ya, lama ya, sorry ya. Jadi kita walaupun mau nyetok banyak itu nggak bakal cepat expire. Kalau misalnya kayak roti itu nyetok kita nggak bisa nih sekali nyetok langsung banyak, misalnya 100 piece, 200 piece nggak bisa, karena nyawanya cuma 3 hari atau cuma paling lama itu 4 hari, karena 4 hari ke atas itu udah bulukan, udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya kita ngecek juga. Kalau minuman itu susu sekian tahun, sirup apalagi, gula apalagi. Yang paling cepat habis cuma es batu pun sekarang kan di sini banyak supplier ya, jadi tinggal anterin di hari itu juga bisa gitu. Oke. Cukup deh, sekian.